berita minggu, terutama serat dan lain-lain. Salah satu cerpennya dimuat di kumpulan cerpen Indonesia 3 oleh Gramedia edisi Sejahtera Urip 1986. Di sini juga sedang ada pameran buku. Mungkin selesai ini kita bisa melihat buku apa yang tersedia, dan sedikit kami sampaikan tentang perpustakaan ini. Mohon izin diperhatikan. Perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Tegal ini itu terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk umum. Untuk umum itu mulai dari pelajar, mahasiswa, PNS, non PNS, pegawai swasta, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga itu juga bisa menjadi anggota, ya. Dan prosesnya sangat mudah sekali. Kalian yang kuliah di mana cukup datang ke sini, minta formulir, diisi formulirnya, kembali ke kampus, minta stempel dari kampus, kamu datang ke sini nanti dipoto di ruang sebelah sini. Foto spread langsung jadi dalam waktu 2 menit. Tidak dipungut biaya sepeser pun, ya. Silakan nanti selesai ini kalian bisa minta formulir, diisi ke sini lagi. Suatu saat kalian, saya percaya mahasiswa itu mesti membutuhkan buku uang saja. Bahkan kalau kalian mencari buku judul apa, ya, tidak ada, ditulis, sehingga pada saat kami ada pengadaan buku itu bisa diadakan. Nah, itu. Dan sekali lagi ini kita akan mencoba membedah atau membicarakan dan berdiskusi lagi tentang apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh Bapak M. Hadi. Saya kira pembuka dari kami itu saja, dan waktu sepenuhnya kami serahkan ke Pak Hadi untuk kami sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan terima kasih hari ini saya diberi kesempatan oleh perpustakaan daerah ini untuk bisa berjumpa dengan adik-adik, atau lebih tepat cucu-cucu saya, para mahasiswa dari SPAIBN. Dulu namanya Institut Bakti Daerah, sekarang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam. Ya, kelihatannya lebih banyak wanita dan saya senang sekali karena ya sekarang ini eranya memang era wanita. Ya. Jadi, wanita ini biasanya lebih luas untuk berada di depan dan bukan di samping pria. Sekarang wanita juga boleh berada di depan. Hari ini saya diundang oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal. Judul acaranya sebetulnya bedah buku. Ya, saya sendiri tidak tahu buku apa yang akan dibedah. Tetapi karena satu-satunya buku yang menjadi kebanggaan saya, menjadi kecintaan saya, yaitu buku kecil ini, buku Kamus Tegal Indonesia. Mengapa saya menulis Kamus Tegal Indonesia? Ini mungkin para mahasiswa lebih tahu dari saya fungsi kamus itu apa sih, ya. Fungsi kamus kan tidak sekedar memuat kata ini artinya itu, kata bunga artinya pergi, kata anjok artinya datang, dan seterusnya. Kalau bahasa Tegal kan anjok ya Mbak. Ya, jadi bukan cuma itu, tetapi dengan membaca kamus maka kita akan melihat kosakata ini mempunyai makna yang lebih luas. Misalnya saja berkaitan dengan budaya itu pasti, ya, karena ada budaya Tegal. Kalau ada nanti satu ketika nonton film judulnya Empat Cinta, di situ akan banyak mengungkapkan apa sih sebetulnya budaya Tegal, dan itu tercermin tentu di dalam kosakata. Ya, misalnya saja ada kosakata di kamus ini tentang tebus peteng misalnya, ya. Kenapa nih ditebus? Peteng orang tidak ada, kok ditebus kan seperti itu. Nah, dijelaskan bahwa
Tebus Weteng adalah upacara tradisi. Seterusnya ya, ibu-ibu adik-adik wanita sudah siap-siap nanti agar hamil 7 bulan ya Tebus Weteng. Jadi dengan kata Tebus Weteng maka terungkaplah sebuah nilai-nilai tradisi lokal. Nah kemudian di situ banyaklah ketika kemudian acara tradisi itu menimbulkan juga hal-hal yang lain. Angger wong meteng ya kue orang kena anu kan ada namanya ya, namanya kulon-kulon. Seperti itulah kira-kira. Jadi di Tegal ini masih loh ya, bukannya tidak ada atau tidak punah, enggak, masih kita menggunakan atau kita berada di dalam satu budaya kearifan lokal namanya, mungkin dipelajari juga ya di apa namanya di guru budaya ya, ada yang namanya kearifan lokal. Nah bahasa Tegal ini secara singkat saya sampaikan adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tegal semenjak dahulu kala. Nah dahulu kala ini ukurannya kapan? Karena dahulu kala bahasa Jawa itu ada abad ketiga keempat itu ya abad pertama deh katakan ya, kita berkerajaan Hindu ya, maka bahasa yang dipakai di seluruh Jawa itu adalah bahasa Sanskerta. Jadi dulu nenek moyangnya nyong, nenek moyangnya kawan kabeh ya bahasanya Sanskerta. Setelah itu bahasa Sanskerta karena dia lebih ke apa namanya budaya Hindu ya, kemudian menjadi bahasa Kawi. Kan ada bahasa Kawi mungkin pernah dengar ya, misalnya Swab, Buana Paksa gitu. Semua Tegal kan gitu kalau ngomong semua nikah tunggal ika itu bahasa Kawi. Jadi dulu nenek moyang saya, nenek moyang Anda sekalian itu berbahasanya seperti itu, namanya bahasa Kawi. Nah setelah kemudian pada abad ke-14, ke-15 ya, itu ada apa? Kita masuk ke era Islam ya. Dari Mojopahit, dari Singosari, Mojopahit, atau ya kemudian menjadi Pajang, kan seperti itu. Demak, Mataram, kan? Sejarah seperti itu kan. Nah, kita memasuki budaya Islam. Bahasanya bahasa Jawa kuno. Dulu bahasanya namanya setelah Kawi ya kan. Nanti menjadi bahasa Jawa kuno, ya kan. Setelah bahasa Jawa kuno yang masih berbau mistik Hindu, mistik lama itu, kemudian masuk Islam. Jadi orang-orang Tegal dahulu pun berbahasa Jawa kuno yang sudah berbau Islam. Saya ingin memberi contoh saja satu kata. Ketika kita mengenal kata pejaratan, mana sih ngerti tegese pejaratan apa? Pejaratan makam. Mengapa disebut pejaratan? Itu bahasa apa? Bahasa Tegal, Pak. Tapi aslinya bahasa Arab saya bilang. Karena ada kata penziarahan. Jadi dari penziarahan itu tempat orang berziarah. Biasanya orang Tegal itu tidak fasih berbahasa Arab. Harus pejaratan seperti itu. Jadi bahasa itu bermetamorfose sesuai dengan zamannya. Begitu pula bahasa Tegal. Namun dari tadi bahasa Jawa kuno, ini ceritanya panjang tapi saya singkat saja, bahwa yang masih menggunakan bahasa-bahasa Jawa kuno seperti itu adalah 3 wilayah: Banyumas, Tegal, Cirebon. Itu menggunakannya bahasa Jawa kuno. Nah bahasa Jawa kuno ini sampai sekarang pun kita masih gunakan.
Ya, tetapi tentu berubah karena secara fisik ya, alat reproduksi kita ini, mulut, lidah, gigi, bibir dan seterusnya itu berubah dari zaman ke zaman. Bukan berubah, orang dulu lebih monyong, enggak. Karena dibiasakan mereproduksi suara sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Jadi ketika kemudian kita sudah memasuki zaman kerajaan Islam, ini orang-orang Tegal ini juga bisa mereproduksi kalimat-kalimat atau kosakata yang berbau atau yang memang berasal dari Al-Quran misalnya. Tetapi kan kita tidak sefasih mereka. Seperti kata ziarah itu orang bisa ziarah lah, ziarah seperti itu. Dan itu terus bermetamorfose. Begitu juga kosakata akan bermetamorfose. Kalau orang mengatakan aku itu inyong, itu sebetulnya bahasa Jawa kuno. Ada kata ingwang, ada kata ingwong, itu menjadi inyong. Jadi kita itu kuno. Kalau aku kan dari Kalungan Merak, nah aku, kita tetap inyong. Jadi inyong itu kuno. Kita mempertahankan, bukan mempertahankan, kita masih kuno. Gitu. Yang lebih kuno lagi orang Cirebon, orang Cirebon itu kalau ngomong isun, sirah, ya kan? Kuno. Nah, di antara yang kuno itu adalah vokal. Orang Tegal tidak bisa membuat vokal seperti Jawa Baru yang diciptakan oleh Mataram. Kalau orang sana bilang sego, ya kan? Orang Tegal bilangnya sega karena masih kuno, kan? Kalau Swabuana paksa itu bahasa semua. Jadi nggak ada yang itu kan karangan dia, karangan orang-orang Mataram, raja-raja Mataram. Karena dia membuat bahasa baru yang diciptakan untuk menghormati raja dan bangsawan. Ini yang disebut Kromo Inggil, ya. Nanti bisikinnya ngomong pula orang nanti ya. Ini Kromo Inggil. Nah, orang Tegal ini karena tidak ada bangsawan, tidak ada raja di sini. Karena dulu yang menjadi raja kan di sana, Mataram, Mangkunegoro sekian, kemudian ngirim ke sini bupati-bupati, ngirim ke sini turunannya di Kediri Bayu kan, bupati Raden Mas, apa semua harus itu, dan itu priayi. Untuk membedakan priayi dan yang bukan priayi, maka diciptakan di sana Kromo Inggil. Itu Mas Abadi sampun rawuh Kromo Inggil, tapi orang Tegal tidak sampai setinggi itu, nggak mungkin bisa. Orang Tegal tidak mungkin bisa Kromo Inggil, kecuali pada tahun 50-an itu masih orang-orang yang priayi ada. Pegawai negeri itu kebanyakan guru dari daerah Solo. Ya, mereka adalah orang-orang priayi yang menggunakan bahasa Kromo ini. Rawo berarti tidak pundi, dereng Rawo nanti satu jam minus pundi dan seterusnya, saya nanti lah beberapa itu. Nah, saya orang Tegal ya, paling tinggi saya berbahasa. Berbahasa itu ditingkatannya mongko sama berbahasa. Esah lah, bukan tidak. Kamu tahu, ya, kamu datang seperti itu. Nah, ini bahasa Tegal ini dipakai sampai sekarang oleh mereka-mereka yang tentu tidak pernah pengaruh sekali terhadap perkembangan
perkembangan bahasa Jawa di wetanan lah. Jadi kalau kamu ke pasar, ya di pasar masih biasa ngomong, ini mau apa, bukan becaknya digayani seperti itu bahasa Tegal. Itu. Jadi bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga alat untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran. Gitu. Jadi orang Tegal itu punya perasaan sendiri, punya pikiran sendiri yang kemudian diartikulasikan di dalam bahasa. Nah, dalam perkembangannya kemudian pemerintah ini menganggap bahwa Tegal ini masuk wilayah Jawa Tengah. Jadi ada yang disebut kantor wilayah, Kanwil Jateng, sampai kepada pendidikan pun, ya, itu kita mengacu kepada pendidikan yang diatur oleh Kanwil Jateng, termasuk kurikulum bahasa daerah. Nah, sekolah SD, nah SD-nya di mana, Mbak? Margasari. Oh, Margasari Tegal ya. Kan dulu diajari pakai bahasa Petan itu ya di sekolah. Oh, jenenge Tumbang dan seterusnya, iya kan? Nah, saya mau tanya, di rumah ibunya orang mana? Orang Tegal, Bandasari, ya kan? Bapaknya orang Bandasari, ibunya orang Anyar. Ya, di rumah berbahasa ibunya. Maka sekarang ada istilah bahasa ibu. Dan bahasa ibu ini penting karena pertama kali kita membuka pikiran kita membuka perasaan kita. Kecil ya, kita ngelih, kita pengen belajar, atau kita sudah ngantuk, itu perasaan kita itu akan diekspresikan dalam bahasa ibunya, kan gitu. Nah sekarang kalau ibunya wong Bandasari, masuk anaknya Bu, Mbak Sinten adanya ya Nur lah ya, Bu, minum bagi bubuk, bagi cari kan, sana turun, nanti pergi. Bu, bapaknya turun teka, dia enggak mengekspresi dia kangen sama bapaknya. Bu, bapaknya teka, turun sama bapaknya turun teka, saya lagi kerja, gitu kan? Masuk anak kecil di sini mau, Bapak sambut kalau mau kerjanya ibu, Bapak rambut gue nggak bisa. Dan ibunya juga nggak bisa. Terus ada yang disebut bahasa ibu. Ini. Oleh karena itu bahasa ibu ini penting. Dia akan menjadi referensi setiap individu ya ke depan ketika dia kemudian berkomunikasi dengan bangsa apapun, bahasa apapun, ya, dia tetap referensinya itu dari bahasa itu. Saya tidak bisa kasih contoh yang banyak, tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam hal ini UNESCO, Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan PBB, itu menetapkan akhirnya tanggal 21 Februari adalah Hari Bangsa. Apa sebabnya? Sebabnya dalam sejarah bahasa itu ada satu bangsa di Bangladesh, bangsa Bengali. Itu ketika kemudian dia menjadi bagian, dia terpisah ya. Kemudian ada peraturan yang mengatakan bahwa kamu harus berbahasa Urdu. Dan orang-orang Bengali ini Bangladesh ini tidak mau. Nah bahasanya adalah bahasa Bengali. Nah peraturan ini dipaksa-paksa akhirnya pertumpahan darah sehingga banyak korban jiwa mempertahankan bahasa itu. Dan itu peristiwa yang itu baca saja lagi di
Google ada buka ya bahasa ibu, nanti ketemu deh 21 Februari pada kejauhan ya. Maksud saya bahwa orang Tegal itu punya bahasa ibunya sendiri. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini nanti saya hanya buka satu sesi lagi tanya jawab. Setelah itu karena ini hari Jumat mungkin waktu kita nggak cukup panjang ya. Saya tidak berbicara ini kira-kira ini baru jam 10 lebih sampai setengah 11. Nanti 30 menit kita buka sesi tanya jawab. Jadi ya Mbak. Oke, Mas. Oke. Ini juga kita karyawan ya. Iya. Ya. Jadi begitulah. Ada yang disebut bahasa. Nah, kalau satu bahasa ini juga tidak saja mencerminkan tadi sebagai alat ekspresi. Kalau orang Tegal, ya Tegal sejen kalau orang Solo, Mbak, orang Pekalongan. Juga itu orang bangsa seperti ini. Dan itu seperti ini. Pak Antus itu sudah jadi bupati kalau dia marah, itu keluar itu kebun binatang. Itu orang Tegal. Dan loh kok orang Tegal kok segitu primitif ya, bahasanya kayak orang sopan. Tidak mau sopan dong, itu bahasa Tegal kok. Orang sana juga punya bahasa marah kan? Orang Solo itu kalau marah kakek aneh. Kakek aneh apa ya? Orang Jakarta kalau marah juga punya bahasanya, maknya dirodok. Maknya dirodok itu ibunya diapain gitu loh. Kasar. Sama semua bahasa di dunia itu punya ungkapan-ungkapan kasar. Dalam bahasa Inggris disebut fuck. F-U-C-K. Fuck you. Sama orang Inggris juga buat apa namanya? Sama joroknya. Semua bahasa punya. Bahasa Tegal juga punya. Tetapi di Tegal ini unik. Nah, ini saya mau bicara sedikit unikum bahasa Tegal. Yang tadi kasar di Tegal itu karena tidak ada priayi, tidak ada Raden Mas, Goro yang harus dihormati. Semua menjadi setara, egaliter. Teman antar teman berbicara dalam bahasa Tegal. Ketemu misalnya, ya, datang ke rumahnya. Tuh, beraimu itu menjadi bahwa itu rambulan dari buku motor. Dalam buku motor kok itu? Wah, lucu. Orang Tegal itu, ya kan? Ini Tegal itu dulunya apa? Ya nggak tahu saya. Nggak ada raja di sini. Kalau di sana kan ada Mataram, ya kan? Rajanya Sopo, Guru 1 sampai Amu, Guru Tira. Jadi mana katanya? Nah, kita di daerah perbatasan, jauh dari pusat budaya teratur. Kita tidak bisa berbicara seperti mereka. Kita punya bahasanya sendiri. Itu bahasa yang didominasi oleh fonem, ya, huruf-huruf B, J, K, D. Oh, manjuk. Nah, pakai D. Kalau minum teh Mas Abadi, dituang, monggo dituang. Terus itu dijoko. Jok mani. Saya punya lagu Jok mani Mas, Poci Mas. Itu iklan saya. Jok mani. Jadi jok, tekal anjuk. Ini kalau kejuk, terus coba. Nah, ini huruf-huruf tebal ini yang mengakibatkan dalam pendengaran orang-orang lain itu seperti kasar. Dan beruntung saya baru korespondensi dengan teman-teman. Dulunya lewat Kaskus, saya tahu ya Kaskus ya. Itu di Kaskus itu sampai. Oh iya, gini aja deh nanti buka. Ini juga pernah buka ya jendela Tegal gitu ya. Di Google klik aja jendela Tegal, nanti ketemu Pak Hadi cerita macam-macam. Nah, Hadi itu mau jendela Tegal ya. Jadi nggak kita. Itu. Jadi di kasus itu ada satu ini bertanya kepada saya, Pak Hadi, sebagai apa bahasa Tegal kok mirip dengan bahasa Tagalog? Nah, dengar bahasa
nasional mana? Bahasa nasional Filipina. Tagalog. Pernah, ini juga bukan zamannya ya, ada sebuah lagu judulnya Child, lagu pop ya. Kalau di Google atau YouTube nanti buka Child, yang nyanyi namanya Freddie Aguilar, penyanyi Filipina. Ini zamannya ngeband dia ngerti. Lagu Child. Nah, itu Child itu artinya anak. Jadi orang Filipina kalau bilang anak ya anak, bilang ayam ya ayam. Setelah diteliti bahasa Filipina, itu mirip bahasa Tegal hampir 20%. Coba diklik bahasa Tagalog, gitu ya. Saya hanya menjawab, iya dong. Namanya juga bahasa Tagalog. Tagalog itu artinya apa sih? Tegal, log. Tegal ya Tegal, log itu kan bahasa. Ada dialog, monolog, logat. Jadi orang Filipina itu bahasa Tegal. Nah ini kan perlu diusut. Oh iya dong, pasti karena kita dulu berasal dari sana, migrasi ya kan. Itu sejarah lah. Nah ini orang Filipina kan hampir sama dengan kita. Ya, orang Asia yang mirip gitu. Jadi bahasa Tegal ini termasuk, saya hanya ingin menyampaikan bahwa bahasa Tegal itu punya makna, punya value, punya nilai, karena banyak persamaannya dengan bahasa-bahasa lain di Austronesia. Jadi kalau di Hawaii bilang tebu, sama, kita juga bilang tebu. Itu boleh nanti dicek di Google ya. Nah, sekarang yang terakhir sebelum nanti saya buka sesi tanya jawab, Pak Hadi ini sudah lama berobsesi untuk mencatat bahasa Tegal ini supaya tidak punah, tidak cepat punah, gitu loh maksudnya. Karena semua bahasa one day akan punah. Bahasa apapun di dunia akan punah, akan diganti dengan bahasa baru, kecuali tentu bahasa Al-Quran. Mahasiswa kita paham, berabad-abad bahasa Al-Quran itu tidak pernah berubah satu huruf pun. Gitu hebatnya. Karena ini tentu bahasa yang sifatnya ilahiyah ya. Jadi Quran abad Irak itu sampai abad kapanpun, sampai yaumul kiamat nanti tetap saja Al-Quran seperti itu. Tapi bahasa-bahasa di dunia pasti akan punah. Bahasa Tegal ini sudah hampir punah. Anak-anak ini kalau di ngobrol sama temennya, kan kerja nanti, dia tidak berbahasa kerja itu bahasa Indonesia kan. Harusnya kalau orang Tegal pun menggawe nanti di nyambung gawe nanti. Jadi dia sudah tidak berbahasa nyambung gawe nanti. Hider bahasa apa mana? Wong bahasa Indonesia saja tidak ada, boro-boro bahasa Tegal. Kita sudah berbahasa asing. Dealer, nang dealer sih dari apa? Dari sales. Lu sales bahasa apa lagi? Iya, kita sudah menggunakan bahasa-bahasa baru. Bapaknya ngerti ngerti sales. Bapaknya ya. Sales apa? Sales underdeal loh. Lu underdeal bahasa apa? Itu bahasa Tegal ini ya pemikir. Kita tidak bisa punya orang Indonesia saja tidak bisa berbahasa Indonesia. Iya, coba ini disebut apa? Handphone, HP. Mengapa tidak telepon genggam? Iya, tapi kan nggak bisa. Kan Tegal dari Tegal. Jadi kita tidak bisa sudah bahasa Indonesia juga sudah seperti itu kan. Pemerintah kan setiap tahun mengeluarkan HUBI ya. Di HUBI itu ada setiap tahun rekomendasi untuk penggunaan bahasa.
Indonesia yang benar. Misalnya kalau kita bilang CD itu bahasa Indonesianya kan cakram pagar, ya kan? Kalau kita bilang software kan piranti lunak. Jadi kon mari toko mana? Mas anak cakram pagar. Kita CD. Nah ini nggak bisa kita, harusnya kan jangan HP dong, TG, telepon genggam, gampang. Ya ini sampai pulsa saja kita tidak bisa menerjemah. Orang Indonesia nggak bisa, pulsa itu kan denyut. Beli denyut pulsa itu, ya denyut ya pulsa, bos. Itu kira-kira ya. Jadi bahasa apapun, one day akan itu kira-kira seperti itu. Bahasa Tegal begini. Sebelum bahasa Tegal itu hilang, karena pasti hilang ya. Tadi contohnya kan gitu. Nggak ada Tegalnya perjalanan university. Bahasanya bisa. Jadi sebelum hilang kan, karena ini warisan budaya, ya kan? Jangan sampai kemudian anak cucu kita tidak pernah tahu bahwa dulu kita punya bahasa yang disebut bahasa Tegal. Kemudian bahasa Tegal ini juga oleh kita sendiri dilecehkan hanya untuk lawakan, untuk gurungan yang apa memang ya seperti itulah nasib bahasa Tegal. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa bahasa Tegal itu mengandung nilai-nilai, ya, mengandung value yang sangat tinggi, gitu. Misalnya, saya selalu dulu ada zaman dulu Mas Abadi ya. Mas Abadi nang jalan nemu dompet, ya kan, dompetnya dibawa balik. Saya bilang, kok nemu dompet terus dibalik nasi gue bandil kok. Ada kata-kata bandil, sekarang sudah hilang. Bandil itu kalau dia menemukan sesuatu tidak dikembalikan kepada yang punya, one day satu saat dia akan kehilangan barang yang sama. Ini kan kearifan lokal sebetulnya tentang kejujuran. Ulah ya bisa nang ulai dewek. Jadi banyak kearifan lokal. Tapi juga kita bilanglah bahwa apalah kita sudah sampai kepada global, ya kan? Kita harus belajar bahasa Inggris. Baiklah, jadi sekalian, itulah tadi unek-uneknya Pak Haji. Ya, mengapa Pak Haji itu terus mempertahankan itu, dan saya hanya ingin mengatakan ada satu lembaga di Indonesia di bawah Kementerian Dikbud, ya, yang mengurusi bahasa itu. Nanti kamus ini akan diterbitkan oleh lembaga namanya Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Insya Allah nanti akan terbit akhir tahun. Ini sebetulnya buku ini bukan buku Mbak. Ini kalau dalam ilmu perpustakaan namanya dummy. Dummy itu cetak percobaan. Dan ini tidak bisa dibeli di toko karena nggak ada yang jual. Saya hanya membuat ini untuk kepentingan mahasiswa. Banyak mahasiswa Wali Songo misalnya ingin tahu belajar bahasa Tegal, datang ke rumah, ya saya kasih ini harganya berapa Pak? Kamu ganti fotokopinya, ganti ini itunya, berapa? 1.000, kan lumayan. Ya, hanya Pak Haji tinggal kamu masuk gitu. Ini bajunya Mas ini dulu juga ke rumah, dia mau ambil S2, ya kan? Ke rumah, ya beli buku itu. Jadi dia ingin tahu, dan ternyata dia lulus, ya kan? Banyak sekali. Di Wali Songo itu bahkan ekstrim. Teman-teman menerjemahkan juz amma pakai bahasa Tegal. Datang ke tempat saya, dia bawa Pak Haji, saya sudah ini teman-teman 10 menerjemahkan juz amma, membuat di miksa. Ya, itu urusannya nyong mereka. Iya, Pak Haji nggak sampai ke situ. Kan ada lembaga namanya apa yang memeriksa Al-Quran. Tas. Nah, itulah kira-kira ya. Ada itu pakai bahasa Tegal. Ya, ini nggak apa-apa. Allah kan maha tahu. Pakai bahasa apapun Allah tahu. Ya. Tetapi ketika kemudian bahasa Tegal itu dipakai yang kemudian tidak jelas ya. Ini harus ada lembaga khusus lah dari Kementerian Agama datang
seperti di Purwokerto itu dibuat pertimbangan. Ini nanti kamus ini diterbitkan oleh lembaga ini dan beberapa kali didiskusikan, ya, bahwa kesimpulannya orang Tegal sekarang ini malu menggunakan bahasa Tegal. Itu di kalau buka jendela Tegal ya, itu ada. Nanti itu wawancara saya dengan TVRI, saya mengatakan orang Tegal itu sudah malu. Orang Tegal malu, pengennya ngomong kayak ngomong Solo, ngomong Semarang. Ini jendela ya jendela. Orang bisa ngomong jendela, jendela. Udah bisa. Ini rahang kita ini udah rahang Tegal lah. Iya. Iya terus misalnya ya angel Pak. Cedak. Nggak bisa ngomong cegahnya, yakin namanya bisa cedak. Iya tau. Nah, ini kalau ngomong kayak gue aneh. Gue tak ada giliran mana. Bangkanya tuh imah. Tegal saya jenuh. Kan gitu. Mari kita bangga berbahasa Tegal. Itu sumbernya berarti. Ya. Jadi terus sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bertanya apa saja sepanjang Pak Hadi bisa menjawab. Hari ini Pak Hadi memberi kesempatan untuk kita saling tukar pikir. Monggo. Demikian penjelasan paparan dan mungkin masukan dan semua informasi tentang bahasa Tegalan dari Pak Hadi Utomo. Sedikit mungkin yang bisa saya catat bahwa di sini muncul beberapa hal yang mungkin menjadi pemikiran atau ada di benak kita, yaitu tentang satu bahasa ibu pertama, kemudian dialek Tegalan, ya. Kemudian juga bahasa itu sebagai alat ekspresi. Sebenarnya tadi saya juga akan bertanya tadi terkait dengan apakah kita sebagai orang Tegal perlu bangga atau tidak. Ya, jadi kita orang Tegal asli ya perlu bangga tidak dengan bahasa kita sendiri. Tapi tadi sudah disimpulkan oleh Pak Hadi bahwa kelihatannya kita tidak bangga dengan bahasa Tegal. Dan saya sering sepakat tadi, kebetulan saya itu hampir 45 tahun itu hidup di Semarang, kuliah di IKIP Negeri Semarang waktu itu memang banyak sekali anak-anak atau mahasiswa Tegal, orang Tegal asli, orang Procot asli, ketemu saya yang asli orang Procot, dia pakainya bahasa bukan bahasa Tegal itu loh. Jadi memang sedikit kesimpulan Pak Hadi bahwa tidak bangga dengan bahasa sendiri itu sih benar, ya, itu. Padahal nanti orang Procot ketemu saya orang Procot kok, piye kabare yo, paling begitu. Langsung saya sebagai orang Procot jawab, orang harus susah mau bahasa kayak aku, wong Procot pada benyong, gitu. Iya kan? Ini dan sampai detik ini saya bangga. Dan pada saat di Semarang di mana saya ketemu orang Tegal, saya dengan bahasa Tegal, ya saya bangga itu. Dan kalian juga harus bangga. Ternyata bahasa Tegal itu tidak mudah dipahami oleh orang lain. Itu. Nah, contoh orang Solo ngomong, ya, kowe ojo cedak-cedak, ya, kowe ojo cedak-cedak. Kita bisa langsung paham, maksudnya on aja, per kayak gitu, jangan dekat-dekat, gitu. Tetapi yang saya alami sendiri, saya ngobrol dengan orang Procot di Semarang. Setelah selesai, orang Semarang yang mendengar malah menurut saya, Abadi, kamu tadi bicara apa sih? Kok bahasanya sulit dipahami? Ya itulah kebanggaan. Sama seperti saya, orang Cirebon dan orang Cirebon di sini ngobrol dengan bahasa Cirebon, saya bingung nggak ngerti. Itu sehingga mungkin tadi kesimpulan Pak Hadi Utomo bahwa orang Tegal itu kurang bangga dengan bahasa sendiri. Harapan kami harus bisa bangga dengan bahasa Tegal sendiri. Ya, usahakan tetap bangga. Ketemu dengan saudara di Semarang, gunakan bahasa Tegal. Kecuali kalau memang dengan orang yang bukan Tegal, ya tentunya sebagai bahasa komunikasi, mungkin dengan bahasa Indonesia, mungkin dengan tiru-tiru bahasa Solo lah, ya. Tegal ngomong ojo rono malah keder, ojo per-per, lah per-per itu nggak ada bahasa Solo, kan kayak gitu. Ojo per-per, per apa? Per itu kan per bahasa Tegal,
Ya, visi kamu pengen tiru wong Solo, ngomong ojo per di Solo tidak ada bahasa per bagi adanya jeda, makanya itu diguyu ya. Itu aja dari saya. Istilahnya menyangka saja, saya sepakat bahwa memang banyak yang tidak bangga Pak dengan bahasa Tegal, tetapi kita harus berani bangga bahwa kita punya bahasa sendiri. Itu aja dari kami, dan monggo ini Pak Hadi Utomo membuka session, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Sesi pertama 55 atau 30 Pak. Kalau 55 banyak nanti saya nyatetnya bingung. Monggo, dari mana dulu, Mas? Itu tadi, ini silakan Mas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal kan tadi sudah dijelaskan bahwa pembahasan pada siang hari ini itu dialek bahasa Jawa. Tapi ternyata tadi sudah disinggung sama Pak pemateri, katanya kita sebagai orang Tegal harus membanggakan bahasa Indo kita sendiri. Sebenarnya saya itu pengen tanya, bahasa Jawa apa yang saat ini kita sedang dibahas, yang sebenarnya benar-benar bahasa Jawa, apa bahasa Kromo, apa bahasa Kromo Injil. Terus kita kan kadang mengikuti kemajuan zamannya. Oke lah kalau di instansi-instansi yang terkait pakai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia dan bahasa nasional. Tapi gimana cara kita biar para teman-teman atau orang yang tinggal ini ketika di rumah atau di mana itu pakai bahasa Jawa dengan bahasa yang agak sopan, atau ya bukan berarti kita menghilang-hilangkan bahasa Jawa Tegal sendiri, tapi biasanya kan ada tata kramanya. Kalau ketika bilang orang Jawa ataupun bahasa Jawa biasanya ada tata kramanya. Itu di Tegal itu cara Pak orang yang menggunakan bahasa tata krama, bahasa atau kromo yang kepada yang lebih tua ataupun yang lebih bawah, biasanya kan ngomongnya lebih kasar-kasar. Apakah kita harus memang dari sananya kita harus pakai bahasa Tegal yang kasar yang seperti ini, apa memang kita tidak bisa merubah pola pikir anak-anak yang ada di Tegal untuk berbahasa yang lebih halus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ya Mas? Mas? Misbah. Misbah ya Mas. RP. Silakan lagi siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa Mbak? Bibit. Ya. Saya dari mahasiswi STIBN Tegal. Langsung saja Pak, banyak atau mungkin hampir orang di Kabupaten Tegal ini lebih memakai bahasa Indonesia dibanding bahasa Tegal sendiri. Yang katanya bahasa Indonesia itu mungkin lebih modern seperti itu. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk bisa mempertahankan bahasa kita sendiri di lingkungan kita? Terima kasih Pak. Demikian tadi ada 3 masukan dan pertanyaan dari 3 mahasiswa. Yang pertama Mas Miba, yaitu menanyakan tentang apa kita harus bangga dengan bahasa Jawa, apa yang harus kita banggakan itu ya sebenarnya. Kemudian bahasa Jawa itu yang sopan itu bagaimana, itu yang kedua. Berikutnya dari Pak Bibit, itu bagaimana cara mempertahankan bahasa Tegal. Kemudian dari Mbak Ainun itu tentang strata ya, apakah ada strata itu. Dan yang ketiga tentang kenapa berbeda antara bahasa Tegal sing gunung dan yang di pesisir. Itu ada lagi. Ya, terima kasih. Saya di mana-mana selalu dikomplain ya, seperti Mas Miftah. Ya, bagaimana sih menggunakan bahasa Tegal ini yang sopan?
Pertama, saya hanya ingin mengatakan kepada Anda semuanya bahwa bahasa itu adalah kesepakatan. Kalau Anda sepakat bahwa ini namanya ballpoint, maka kita sepakat bahwa ini adalah ballpoint. Jadi, kesepakatan, ungkapan atau kosakata itu tentu berdasarkan mengapa ini disebut gedang, mengapa hewan ini disebut asu. Itu kan dari dulu kita sepakat, ya. Ini dulu. Jadi kita sepakat bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa ini kita kadang-kadang ingin menghaluskan. Kita menjadi hipokrit. Hipokrit ini apa? Munafik. Kita cari waktu kalau itu piring pengennya halus. Sekarang ini di dunia apa sih namanya pemberitaan ini akhir-akhir ini kita cenderung mengungkapkan sebuah penghalusan. Padahal kita sebetulnya tahu bahwa itu bukan halus. Yaitu kata muncikari. Muncikari itu bahasa apa? Balik ngomong germo, itu aneh. WTS wanita tuna susila. Orang kita canggih lembut lah. Kita haluskan. Nah, sekarang apakah kita juga mau menghalus-haluskan yang sebetulnya kasar? Ini kan karena kita sepakat. Jadi seperti itu sehingga kita akan kehilangan makna. Padahal kita mempunyai bahasa yang otentik. Seperti itu loh kira-kira. Nah, saya sepakat sama Mas Misbah. Mas Misbah menjadi apa sih? Galau, ya kan? Bagaimana dia harus ngomong sama bapaknya, harus ngomong sama gurunya, harus matur sama Pak Kiai. Di semua bahasa di dunia ini, bahasa sing paling ada bahasa sederhana loh yang kosakatanya cuma 100. Bahasa suku apa? Anda nonton film God Must Be Crazy? Ada ya film sing dhuwur pesawat di bakna botol Coca-Cola, ini gotong-gotong itu sampai disembah-sembah gitu. Ini suku. Jadi semakin lama sejarah bahasa itu, bahasa Tegal ini paling lama sekali dibandingkan dengan bahasa orang Solo. Saya berani mengatakan bahwa dan itu sudah diteliti dalam kamus ini sampai saya cantumkan bahwa di Australia ada satu teman saya namanya Dr. Richard Curtis. Beliau ini adalah dosen ya di School of Social Sciences Curtin University Kent di Perth, Australia Barat. Itu ada khusus mempelajari bahasa Tegal. Si Richard Curtis ini 7 bulan di Tegal sama saya sama Pak Mus. Jadi kalau terus jalan dia ikut. Di rumah selalu diskusi dengan saya bahasa Tegal. Di Richard Curtis. Akhirnya dia lebih paham dari saya dan itu. Karena dia mempunyai latar belakang linguistik yang kuat. Jadi dia ahli bahasa semana-mana. Akhirnya dia tertarik bahasa Tegal, dia ikut 7 bulan, dia lebih mahir berbahasa Tegal. Saya susah ya, dulu sih sering ketika saya masih di radio Serena, dapat suka datang. Dia berbahasa Tegal, berbahasa ajib lah bahasa Tegal ini. Ini Pak Haji bahasa Tegal. Gitu. Dan saya merasa bangga. Sampai sekarang dia masih Dr. Richard Curtis, diketik aja di Google, masih ketemu apa yang dia telah tulis dengan saya. Nah, dalam setiap bahasa di dunia ini ada yang disebut ungkapan honorific. Ini penting. Kalau Anda belajar ilmu bahasa, ada yang disebut ungkapan honorific. Ungkapan honorific itu digunakan untuk menghormati lawan bicara. Dicatat, lawan bicara. Saya bicara sama Mas Abadi. Saya bicara sama Mas Misbah. Cara saya menghormati berbeda. Ketika saya bicara sama Mas Abadi, karena beliau ini juga pimpinan di sini, saya merendahkan diri. Saya tamu. Gitu, Mas Misbah.
harus menggunakan bahasa yang sopan. Paham ya bahasa? Jadi bahasa itu juga kan digunakan untuk itu. Iya kan? Jadi mau digunakan untuk apa? Untuk kita berkomunikasi dengan lawan bicara. Dan ketika kita tahu siapa lawan bicara kita, kita mensetarakan diri. Gitu loh Pak. Ya, oke. Mensetarakan diri. Kita sepakat ya Mas ya. Kalau sampai ketemu karo Pak Guru, pengennya hormati kan. Tapi sampai ketemu karo adine, masa kan ngomong hormati kan. Jadi sepakat itu dulu deh honor itu. Dan orang Tegal punya, jangan bilang tidak punya ungkapan. Bahkan ada saya tanya survei mengatakan sebagai apapun milik entus. Entus itu dulu kecil saya tahu, saya sebagai bos radio di Tegal itu siaran, terus untuk siaran apa di dalam berapa? Iya Pak, dalam berapa? Tanya Pak. Orang yang pertama kali nambah entus itu saya. Bayar 75.000 meresmikan pasar Krayaman. Nah, pertanyaannya mengapa orang Tegal milih entus? Karena entus berbahasa Tegal di antara mereka. Demikian, karena waktunya sudah cukup siang ya, dan ini berdekatan bisa menjadi sekali, jadi suara pengajian masuk ke sini dengan jelas sekali. Kira-kira masih ada yang bertanya lagi tidak? Masih bikin di bilangkan nyotol. Ada yang bertanya lagi? Baiknya kalau tidak ada kita sepakat saja mungkin siang hari ini kita tentang bahasa Segala kita cukup sampai di sini dulu, dan tentunya sedikit penguatan saja bahwa diskusi kita siang hari ini sepakat bahwa kita harus bangga dengan bahasa Tegal. Bisa tidak? Sepakat ya? Bahwa kita harus bangga dengan bahasa Tegal kita sendiri. Di mana tempat kita menggunakan bahasa itu. Kecuali kalau kita mau dengan orang lain yang kita ngerti, ya itu aja. Saya kira ini dulu dari saya, dan silakan nanti barangkali adik-adik mahasiswa ini nanti masih ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan datang aja ke rumah Pak Hadi Utomo, yaitu di Desa Tembok Luwung. Tembok Luwung itu pasar lapangan sepak bola dekat SMP 5 di Lena, masuk ke timur sedikit, ya di situ. Bahasa Persebaya, jadi minimarket yang namanya Bahasa Persebaya, masuk ke timur sedikit, itu aja. Saya kira ini dari saya, dan saya mohon maaf secara pribadi barangkali tadi tutur kata saya kurang berkenan dari Pak Haji serta kepada adik-adik semuanya, tujuannya untuk lebih menghangatkan suasana belajar. Marilah kita akhiri acara ini dengan baca hamdalah.